Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube Nobel Jihadin. Hari ini kita akan belajar geografi lagi nih dengan materi pemetaan, penginderaan jauh, dan SIG. Materi kali ini sangat penting karena akan sangat banyak keluar pada ujian-ujian geografi. Untuk itu, saya minta kalian memperhatikan dengan tekun, tetap semangat, dan ceria tentunya. Meskipun sambil berlinang air mata mungkin. Sebelum lanjut ke materi, saya harap kalian pencet tombol like dan subscribe untuk memberi dukungan pada channel ini. Oke, pertama-tama kita masuk ke materi peta. Apa itu peta? Peta adalah gambar permukaan bumi yang rinci dan ukurannya telah diperkecil pada suatu bidang datar sebagaimana penampakan dari atas atau penampakan aslinya. Nah, fungsi peta itu apa sih? Di antaranya 1. Menunjukkan lokasi pada permukaan bumi. 2. Menggambarkan luas, pola, dan bentuk berbagai gejala alami dan manusia. 3. Menentukan arah serta jarak suatu tempat. 4. Menunjukkan ketinggian atau kemiringan suatu tempat. 5. Menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan non-alami. Oke, sebuah peta harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, conform, artinya bentuk objek atau wilayah yang ada di peta harus sama dengan bentuk objek yang ada di atas permukaan bumi atau di lapangan. Kedua, equidistant, artinya jarak di peta jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan sesuai dengan jarak yang ada di lapangan. Dan yang ketiga yaitu equivalen, yaitu luas objek atau wilayah yang terdapat pada peta harus sesuai dengan luas objek atau wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Peta dikatakan lengkap jika memenuhi unsur-unsur berikut. Pertama, judul. Kemudian insert peta. Insert bertujuan untuk memperjelas letak suatu wilayah atau objek, atau bisa juga untuk menambahkan bagian dari wilayah atau objek yang tidak tertangkap oleh gambar di samping. Kemudian penunjuk arah atau mata angin, simbol untuk membedakan objek-objek yang ada di peta, kemudian legenda sebagai sumber informasi mengenai objek-objek yang berbeda dan warna yang ada di peta, sumber peta, tahun pembuatan peta, garis tepi, gratikul yaitu garis lintang dan garis bujur, kemudian skala yaitu perbandingan jarak atau luas di peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi, kemudian warna untuk membedakan wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya terdapat pada peta, dan tipe huruf untuk memperjelas pembagian wilayah-wilayah yang terdapat pada peta. Oke, kita masuk ke jenis-jenis peta nih. Berdasarkan skalanya, peta terbagi menjadi 4, yaitu peta teknik atau kadaster, peta berskala besar, peta berskala medium, dan peta berskala kecil. Dapat kita lihat, semakin kecil skalanya, maka cangkupan wilayahnya akan semakin luas atau semakin jauh tangkapan gambarnya, sehingga kurang mendetail. Tetapi jika kita semakin ke kiri atau semakin besar skalanya, maka akan semakin dekat gambar dengan objek dan semakin detail pula objek yang terdapat pada petanya. Selanjutnya, berdasarkan keadaan objek, peta dibagi menjadi peta dinamik dan peta stasioner. Peta dinamik menggambarkan keadaan yang berubah-ubah, misalnya seperti peta perubahan tata guna lahan atau penggundulan hutan pada gambar berikut ini. Sedangkan peta stasioner menggambarkan keadaan yang stabil, misalnya peta tanah berikut ini, karena ya tidak berubah gitu-gitu saja. Selanjutnya, peta berdasarkan statistik dibagi menjadi peta statistik distribusi kuantitatif dan distribusi kualitatif. Peta statistik distribusi kuantitatif menggambarkan jumlah data yang biasanya berdasarkan perhitungan persentase. Contohnya seperti persebaran penduduk miskin berikut ini. Sedangkan peta statistik distribusi kualitatif menggambarkan kevariasian jenis data tanpa memperhitungkan jumlahnya. Contoh peta tanah berikut ini. Dan masih banyak lagi jenis peta berdasarkan fungsi sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk ke penginderaan jauh dan interpretasi citra. Sebelumnya, citra adalah
gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan yang telah dicetak. Objek yang terdapat dalam citra ini memiliki karakteristik tersendiri. Hal inilah yang dinamakan dengan kunci interpretasi. Ya, terdapat komponen-komponen dalam penginderaan jauh. Yang pertama, sumber tenaga. Di sini sumber tenaga adalah matahari. Kemudian atmosfer, yaitu segala objek dan lapisan-lapisan langit. Kemudian interaksi tenaga dan objek, yaitu timbulnya kenampakan dari objek hasil dari pantulan matahari. Kemudian sensor, yaitu penangkap gambar objek atau kamera yang terletak pada satelit. Di sini satelit bertindak sebagai wahana. Kemudian perolehan data, dan setelah itu baru penggunaan data. Baik, dalam penginderaan jauh terdapat unsur yang perlu diperhatikan. Pertama, rona, tingkat cerah atau gelapnya objek pada citra. Contoh, jalanan akan lebih gelap dari tanah lapang. Kemudian, bentuk, pengenalan objek pada citra berdasarkan konfigurasi atau kerangka objek. Contohnya gedung sekolah yang umumnya menyerupai bentuk I, L, atau U. Kemudian tekstur, frekuensi rona pada citra dinyatakan dalam ukuran kasar, sedang, dan halus. Contoh, hutan bertekstur kasar, belukar sedang, dan semak halus. Kemudian bayangan, bersifat menyembunyikan objek yang berada di daerah gelap. Contoh, lereng terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Kemudian situs, letak suatu objek terhadap daerah di sekitarnya. Contoh, pemukiman pada umumnya memanjang di tepi sungai atau sepanjang jalan raya. Kemudian ukuran, ciri objek berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Contoh, lapangan olahraga sepak bola dicirikan oleh bentuk segi empat dan ukuran tetap sekitar 50-100 meter. Kemudian pola, susunan keruangan merupakan ciri yang menandai banyaknya objek buatan manusia dan beberapa objek alamiah. Contoh, pemukiman pola yang teratur dan seragam. Selanjutnya, asosiasi. Keterikatan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contoh, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalanan kereta api. Ya, dan ini adalah bentuk citra yang dihasilkan dari penginderaan jauh. Dapat berupa citra foto dan juga citra non-foto. Ini adalah beberapa perbedaan dari citra foto dan citra non-foto. Oke kawan-kawan, sekarang kita masuk ke Sistem Informasi Geografis atau SIG. Sebelumnya, apa sih itu SIG? SIG adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data berupa informasi spasial atau keruangan. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mempelajari interpretasi citra dan penginderaan jauh nih. Nah, tahapan selanjutnya yaitu ke SIG, di mana kita melakukan tahapan kerja berupa pemasukan data atau input data yang sudah kita peroleh tadi, kemudian kita olah datanya. Kemudian kita lakukan manipulasi dan analisis data. Dan jadilah hasil atau output dari SIG yang kita lakukan. Dalam tahapan manipulasi dan analisis data terbagi menjadi klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok. Kemudian overlay maksudnya adalah penggabungan atau penumpukan data yang berbeda sehingga menghasilkan data baru. Misalnya, data mengenai ketinggian tanah ditambah data mengenai jenis tanah dapat menghasilkan peta daerah rawan erosi. Kemudian ada networking, yaitu analisis peta yang mengaitkan data bentuk garis dan titik yang saling berhubungan. Analisis ini biasa digunakan buat berbagai bidang, misalnya untuk menentukan sistem jaringan kabel internet atau sistem saluran pipa air. Kemudian ada buffering, yaitu analisis yang menggunakan area atau cakupan dari titik di daerah tertentu. Contohnya, bisa digunakan kalau kita mau menentukan sejauh mana nih cakupan daerah yang beresiko terpapar asap dari kebakaran hutan di daerah tertentu. Dan akan kita dapatkan hasil atau output berupa hard copy dan soft copy. Baik, terdapat beberapa komponen dalam melaksanakan kegiatan SIG. Yang pertama, tentu saja data yang ingin kita olah yang berasal dari
proses interpretasi citra atau pengindaan jauh yang kita sudah laksanakan tadi. Yang kedua yaitu tentu saja kita, manusia yang ingin mengolahnya. Tidak mungkin data bisa mengolah dirinya sendiri dong. Pasti ada manusia yang mengolahnya. Kemudian kita membutuhkan hardware atau perangkat keras seperti CPU, monitor, atau komputer ya. Dan yang keempat adalah software, yaitu program atau aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah data tersebut. Nah, hardware yang kita gunakan dalam kegiatan SIG antara lain 1. CPU, monitor, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, floppy, dan flash disk. Nah, di sini ada contoh dari digitizer dan plotter. Nah, plotter ini sebenarnya sama seperti printer, hanya saja ukurannya yang lebih besar dan ngeprintnya pakai semacam pulpen. Sedangkan digitizer itu seperti mouse pen yang bisa buat gambar ilustrasi di komputer kayak menggunakan pulpen seperti itu. Sementara itu, software yang dapat kita manfaatkan yaitu ArcGIS atau ArcView. Sumber data yang dapat kita peroleh dalam kegiatan SIG antara lain data lapangan atau teristris, yaitu diperoleh langsung dari lapangan. Kemudian data penginderaan jauh atau remote sensing yang diperoleh dari citra atau foto udara dari proses yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian ada juga data peta yang diperoleh langsung dari peta yang sudah tersedia. Dan juga dapat juga dari data statistik yang diperoleh dari survei atau catatan lembaga pemerintah atau swasta. Baik, dari tadi kita belajar kegiatan SIG. Emang sebenarnya kegiatan SIG ini buat apa sih? Apa sih manfaat SIG? Nah, manfaat SIG ini sangat banyak, diantaranya 1. Manajemen tata guna lahan atau ruang. 2. Inventarisasi sumber daya alam. 3. Mengawasi daerah rawan bencana alam. 4. Mengetahui potensi dan persebaran penduduk. 5. Pengelolaan lingkungan. Dan masih banyak lagi manfaat SIG. Nah teman-teman, dari sekian banyak manfaat kegiatan SIG, salah satunya adalah kita dapat menghasilkan peta tematik. Peta tematik apa lagi tuh? Nah, peta tematik adalah peta yang menyajikan patron penggunaan ruang pada tempat tertentu sesuai dengan tujuan tertentu pula, atau hanya menggambarkan satu tema khusus. Peta tematik memiliki ciri-ciri diantaranya 1. Memiliki tema khusus. 2. Datanya berasal dari berbagai peta yang telah di-overlay. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di-overlay artinya digabungkan antara 2 data atau lebih sehingga tercipta data baru. Dan yang ketiga, informasi yang disajikan hanya terbatas pada tema yang telah dipilih. Oleh karena itu, data yang disajikan lebih mendetail, namun hanya terbatas pada tema itu saja. Oke kawan-kawan, dan ini adalah salah satu contoh peta tematik yang saya pilih, yaitu aktualisasi tol laut dan rumah kita. Nah, di sini dapat kita lihat ya, jalur-jalur pelayaran, kemudian ada rencana rumah kita atau pusat-pusat logistik, pelabuhan yang diusahakan, pelabuhan yang tidak diusahakan, rencana trayek integrasi kapal, dan lain-lain yang mencakup materi itu. Jadi teman-teman, begitulah materi kita pada pertemuan kali ini. Bagaimana? Seru kan? Kenapa? Susah? Nggak susah. Yang penting kita tetap rajin belajar dan tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Bye!